Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya channel Servis Pelosok. Oke, buat teman-temanku semua, di sini seperti biasa saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai servis kipas angin ya. Dimana di sini saya kedatangan kipas angin merek N Plus, yaitu dengan keluhan hanya berdengung tidak mau berputar. Oke, buat sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga Allah selalu membalasnya. Dan di sini teman-teman, bagaimana caranya kita mengatasi kipas angin yang hanya berdengung? Itu ada beberapa komponen yang harus kita cek, namun di sini kita lakukan tahap utama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nanti di sini saya akan bongkar seluruh bodinya, namun nanti saya sisakan di bagian sepulnya ya teman-teman ya. Di bagian sepul yang pada dasarnya inti kerusakan pada di sepulnya ya teman-teman ya. Untuk tahap selanjutnya kita uji coba terlebih dahulu teman-teman. Kita coba pin 1, pin 2, dan pin 3. Coba kita gerakkan teman-teman. Nah kita gerakkan, dia mau berputar, namun kita lepas dia tidak mau ya. Nah di sini apa sih penyebab utamanya ya teman-teman ya? Penyebabnya apa sih teman-teman? Nah ayo oke teman-teman, di sini saya akan bongkar semua ya. Kita lepas dulu ini colokan demi keamanan. Oke, di sini kita akan bongkar seluruhnya teman-teman. Video saya skip untuk lakukan pembongkaran keseluruhan. Oke teman-teman, setelah saya bongkar semua seperti ini penampakannya. Nah di sini terdapat 4 buah baut di bagian atas, di bagian ada di bagian bawah ada 2. Saya bongkar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini tidak bisa kita lepas teman-teman ya penutupnya, karena terhalang oleh sepi baling-baling. Nah di sini kita lepas dulu teman-teman ya, sepinya kita lepas terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita jangan lupa lepas penarikan swing. Oke, setelah terlepas semua teman-teman, di sini kita menuju ke satu titik, yaitu di bagian bawah terdapat satu sepi. Namun kita lepas terlebih dahulu ini penggerak swingnya. Nah ini teman-teman yang saya maksud di bagian titik ini ya teman ya. Ini ada sepi penahan sepulnya ya teman-teman ya. Kita congkel aja seperti ini menggunakan obeng min. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu kita tarik ke atas saja teman-teman. Nah lalu kita pisahkan dari kakinya, kita singkirkan dulu kakinya. Nah di sini teman-teman kita menuju ke 4 buah baut di bagian kaki sepulnya ya teman-teman ya. Kalau di kipas merek N Plus, Okayama, Oyama itu semuanya seperti ini teman-teman ya. Cukup lumayan banyak ya baut yang dipasang di bagian sepul ya teman-teman ya, yang harus kita buka. Nah di sini kita buka beberapa baut ya di bagian motor swingnya ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman terdapat 4 buah baut ya, akan saya bongkar terlebih dahulu. Oke teman-teman, semuanya sudah terlepas ya. Nah di sini bisa kita perhatikan cukup lumayan keras. Nah di sini bisa jadi faktor utamanya teman-teman ya, karena kipas tidak pernah dirawat, akhirnya dia menimbulkan beberapa komponen yang korosi ataupun kotor, akhirnya menimbulkan bagian as dan bushingnya lengket teman-teman ya. Nah di sini akan saya bersihkan dulu ya teman-teman ya, gumpakan sepulnya ya, gulungan sepulnya ataupun gulungan dinamonya. Oke teman-teman, seperti biasa setelah kita bersihkan di sini kita gunakan yaitu senjata andalan ya, yaitu multitester, untuk mengetahui apakah spool ini masih bagus atau permasalahan berada di bagian spool ya teman-teman ya. Nah
Nah, di sini kita menggunakan multitester ini untuk mengetahui apakah spool ini masih layak dipakai ataupun masih bagus, teman-teman. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Seperti biasa, lalu kita putar ke pin 1. Oke, kita pin 2, lalu kita coba pin 3. Nah, semua connect, teman-teman ya. Lalu kita off kan, teman-teman. Kita off kan juga connect ya. Nah, berarti di sini spool tidak bermasalah. Berarti permasalahan di mana, teman-teman? Ya, kita coba perhatikan di bagian bushing dan as ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa kita perhatikan ini kita ganti aja ya, karena dia korosi, teman-teman. Apabila saya perhatikan di sini sepertinya korosi ya, kita ganti dan kita buka dua buah baut di bagian motor swingnya, teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini ada 3 pengait, kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Lalu kita lepas, kita ambil bushingnya, teman-teman. Kita ganti bushing yang baru. Ini bushing ini cukup lumayan murah, teman-teman. Apabila kita beli online 1.500, apabila kita beli di toko hanya 3.000, teman-teman. Apabila kita beli 10, di situ dapat kortingan 5.000, jadi 25.000 ya, teman-teman ya, per 10 biji ya. Lalu kita pasang kembali, teman-teman. Seperti biasa ya, kita ketok menggunakan kunci T. Karena di sini andalan saya hanya menggunakan kunci T yang paling gampang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah terpasang jangan lupa ya, kita kasih pelumas. Di sini pelumas yang selalu saya gunakan minyak Singer ya, teman-teman ya, pelumas Singer ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap bagian bushing bagian depan, teman-teman ya. Tadi bushing bagian belakang, sekarang kita ke tahap bushing bagian depan. Seperti tadi, kita congkel pengaitnya, lalu kita buka, kita ambil bushingnya. Nah, di sini teman-teman, posisi bushingnya masih sangat bersih, tidak perlu kita bersihkan, cukup kita ganti aja ya. Bisa diperhatikan ya, bersih ya. Nah, cukup kita ganti bushing yang baru, teman-teman. Lalu kita kembalikan lagi, kita pasang kembali, lalu kita pasang pengaitnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Setelah itu kita seperti biasa, seperti tadi, kita kasih pelumas juga, teman-teman. Oke, teman-teman, bushing depan dan belakang sudah kita ganti yang baru. Lalu kita menuju ke bagian as, teman-teman ya. Kita bersihkan dulu di bagian as, karena di sini ada beberapa kotoran ya, penyebab lengket ya. Di sini akan saya bersihkan terlebih dahulu. As tidak perlu kita ganti, teman-teman ya, karena di sini as masih cukup bagus. Cukup kita bersihkan aja. Nah, kita bersihkan juga ini, teman-teman. Ini kalau saya menyebutnya baling-baling as ya, bertujuan membantu mendinginkan gumpalan spool ya apabila dinyalakan ya. Jangan lupa, teman-teman, di sini terdapat 4 ring, di depan bagian depan 2, di bagian belakang 2 ya. Jangan lupa dipasang ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita menuju ke baling-baling bagian depan ya, baling-baling asnya ya, yang bagian depan. Nah, ini kita pasang juga, ring-ringnya kita pasang semua. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, semuanya sudah terpasang. Tahap selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali, merakit spoolnya ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman simak ya. Semoga videonya bermanfaat ya, teman-teman ya, buat khususnya buat pemula dan juga buat teman-teman yang benar-benar tidak mengetahui mengenai kipas ya. Nah, di sini kering, teman-teman ya. Tadi udah dikasih, kita tambah lagi aja, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memasang kembali ataupun kita pasang kembali 4 buah baut ya, yang mana tadi kita bongkar.
Teman-teman, di sini 4 buah baut sudah terpasang. Selanjutnya di sini kita ketok aja teman, agar bushing depan belakang sinkron ya. Teman-teman, jangan lupa juga di sini kita pasang penggerak swingnya ataupun montok swingnya yang bertujuan untuk menggerakkan kipas kita bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Jangan lupa di sini terdapat 3 buah baut. Teman-teman, setelah kita pasang 3 buah baut di bagian montok swing, lalu kita pasang kapasitornya ya teman-teman ya. Terdapat 1 buah baut di bagian kapasitor. Teman-teman, selanjutnya jangan lupa ya, tadi ada kaki kipasnya ya, ini leher kipasnya ya ataupun kaki sepulnya kita pasang kembali. Terdapat 4 buah baut. Ini teman-teman sudah selesai ya di bagian sepul ya ataupun di bagian dinamonya. Lalu kita pasang kembali teman-teman kepada posisi kakinya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita pasang sepi ya, ini ada sepi di sini, kita pasang kembali. Nah, ini teman-teman, cukup kita seperti ini, kita tekan pakai tang ataupun kita ketok pakai tang ya. Teman-teman, selanjutnya di sini kita pasang penggerak swingnya ya. Terdapat 1 buah baut, kita kencangkan dulu. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya yaitu kita pasang penutup pelindung sepulnya ya teman-teman ya, ataupun bodi penutup di bagian luarnya sepul ya teman-teman ya. Terdapat 4 buah baut di bagian atas. Nah, setelah terpasang 4 buah baut ini teman-teman, kita pasang penutup ataupun pelindungnya di bagian belakang ya. Nah, di sini terdapat 2 buah baut teman-teman yang di bawah. Tadi kan terdapat 6. Nah, yang 4 di bagian atas, yang 2 di bagian bawah. Yang 2 itu bertujuan menahan penutup bagian belakang ya teman-teman ya. Kita kencangkan. Lalu di sini teman-teman, jangan lupa pasang sepi baling-baling. Ini bertujuan menahan baling-baling ya. Teman-teman, di sini sudah lancar normal ya. Lalu kita pasang semua komponen-komponennya teman-teman ya. Nah, di sini terdapat 4 buah baut juga ya teman-teman ya. Kita pasang terlebih dahulu teman-teman ya. 4 buah baut ini bertujuan menahan jaring-jaring bagian belakang ya teman-teman, ataupun pelindung ya, pelindung baling-baling bagian belakang. Saya pasang terlebih dahulu ya teman-teman ya, 4 buah baut ini ya. Teman-teman, tahap selanjutnya di sini kita lakukan pemasangan baling-baling ya. Kita pasang baling-baling terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman, selanjutnya setelah terpasang baling-baling, di sini kita pasang penutup baling-baling bagian depan ataupun jaring-jaring bagian depannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita pasang pengait-pengaitnya. Di sini kipas model ini dia menggunakan pengait ya teman-teman ya, yang ada di posisi sebelah kanan, atas, kiri, bawah ya teman-teman ya. Dia tidak menggunakan ring ataupun tali seperti kipas Cosmos dan sebagainya ya. Teman-teman, setelah kita pasang penutup ataupun jaring-jaring bagian depan, lalu kita pemasangan penarikan swingnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita pasang terlebih dahulu. Nah, di sini setelah terpasang teman-teman, selanjutnya yaitu tahap terakhir,
kita lakukan uji coba ya teman-teman ya, apakah kipas ini sudah normal kembali setelah kita ganti bushing depan dan belakang ya teman-teman ya. Hanya bermodal 6.000, apakah kipas ini sudah normal kembali? Yuk kita coba bersama-sama teman-teman. Kita colokkan dulu ya ke arus listrik. Kita colokkan dulu, lalu kita coba teman-teman. Kita coba pin 1. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, setelah kita ganti bushing depan dan belakang, kita bersihkan semua komponen, alhamdulillah kipas sudah bekerja kembali, sudah normal kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika teman-teman pasang video ini bermanfaat, yuk bantu di share ya teman-teman ya, agar semakin banyak teman-teman yang bisa melakukan ataupun servis kipas sendiri di rumah ya. Dan dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.